Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Di sini tema kali ini adalah bisikan alam padamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ya, aku akan bacakan pesan-pesan buat kamu melalui oracle bisikan alam. Ya, barangkali ini resonate untukmu. Kalau resonate buat kamu, maka ini bisa menjadikan petunjuk buat kamu, bimbingan, pencerahan, pesan, saran, nasihat, apapun itu yang sesuai dengan kondisi keadaan kamu. Ya, kalau nggak resonate ya berarti bukan untuk kamu. Bisikan alam padamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn. Oke. Di sini ada seperti batu kerikil yang sabar, tetap tenang dan mantap meski terbawa arus. Ya, di sini kamu itu diminta untuk sabar ya dalam menghadapi kondisi kamu saat ini. Ya, dan harus tenang dan mantap. Maksudnya tenang dan mantap ini ya, dalam kondisi kamu saat ini mungkin memang membutuhkan kesabaran dan kemantapan dalam diri kamu. Ya, contoh nih, misalkan dalam karir, kamu mengalami tantangan di sini, suatu tantangan dalam karir yang mengharuskan kamu itu bersabar dengan keadaan kamu. Tapi nggak hanya itu, tapi kamu harus tenang juga gitu loh. Tenang menghadapi masalah itu dan mantap. Maksudnya mantap nih, kamu udah yakin dengan kerjaan kamu itu gitu. Kamu memang ingin kerja itu, ingin sukses di situ gitu. Dan dengan keyakinan kamu itu, kamu harus tekun gitu loh. Ya, bahwa kamu bisa sukses di karir atau kerjaan kamu itu. Kegigihan kamu, ketekunan kamu, nah ini akan membawa kamu ke tujuan kamu gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah menyerah gitu ya. Saat ini yang kamu butuhkan adalah ketekunan, kegigihan, dan kesabaran. Dan mantap ya, harus mantap di sini dengan yang kamu kerjakan itu. Aku lagi. Oke, di sini kita punya seperti kupu-kupu, biarkan transformasi membawa keindahan dan kebebasan baru dalam hidupmu. Ya. Oke, di sini aku ngerasa ya, untuk beberapa di antara kamu ini tuh kayak lagi dalam perubahan ya, kayak transformasi gitu loh dalam hidup kamu. Tapi aku ngerasa ini kamu udah keluar sih. Aku ngerasa ya, kamu udah kayaknya udah bisa menjalani kehidupan kamu yang baru gitu loh. Ya, seperti itu. Karena dengan kesabaran kamu, dengan ketekunan kamu, dengan kegigihan kamu memang di sini berharap sesuatu yang lebih baik gitu loh. Ya, dan di sini kamu udah kayaknya tuh udah bisa ya melewati fase tersulit dalam kehidupan kamu gitu. Dan kayak tinggal ininya sih kalau aku lihat ya, kayak tinggal menjalani kehidupan kamu yang baru gitu. Maksudnya gini, ada orang yang kadang itu masih dalam proses ya. Kalau Mas dibilang di saat merasa kesakitan gitu ya, biasanya kan proses transformasi itu nggak mudah ya, itu kayak sangat menyakitkan dirasakan gitu. Ada rasa sakit hati, kecewa, patah hati yang sangat sakit gitu. Dan ini fase-fase tersulit itu tuh kayak kamu tuh udah lewati gitu loh. Ini kayak tinggal fase kamu tuh diibaratkan kayak orang sakit tuh kayak fase keluar dari rumah sakit gitu. Tapi kamu masih dalam bertahap proses gitu ya, kayak apa ya, kayak kesehatan kamu tuh belum pulih full gitu loh, tapi kamu fase kritisnya itu udah kamu lewati. Nah, diibaratkan tuh seperti itu gitu loh. Ya, karena di sini ada kehidupan baru
gitu. Kehidupan kamu yang lebih baik di sini. Kamu udah melewati fase terburuknya, tersulitnya gitu. Tinggal menikmati kebebasannya gitu loh. Ya, menikmati kegembiraannya, dan ini patut kamu syukuri di sini gitu. Kamu udah bisa ngerasain sendiri ya, hati kamu udah nggak seperti dulu, emosi kamu udah nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu mungkin kamu sangat sakit gitu ya, tapi saat ini tuh mungkin kamu udah lebih, hati kamu tuh udah lebih enakan gitu loh ya. Walaupun kadang-kadang mungkin masih inget, masih sedih lagi misalkan kayak gitu, it's okay, tapi nggak ngesiksa kayak dulu gitu loh ya, saat kamu mengalami diibaratkan fase kritis-kritisnya gitu, seperti itu. Dan ini udah kayak ya udah bisa dibilang menikmati keindahan lah gitu ya. Jadi udah bisa terbebas ya, udah bisa menikmati kehidupan baru kamu gitu. Kita lihat transformasi membawa perubahan ke arah lebih baik di sini. Kita lihat lagi. Aku akan baca satu-satu aja. Kita lihat di sini, kontemplasi, introspeksi, dan meditasi. Gunakan gua kontemplasi ini untuk merenung dan mendalamkan pemahamanmu tentang diri dan dunia. Ya, untuk beberapa masih proses di sini ya. Diibaratkan kupu-kupu tuh kamu masih di kepompong gitu ya, masih dalam kepompong. Tapi untuk beberapa di sini aku rasa kamu udah bisa keluar. Namun walaupun kamu udah bisa dari siklus yang tersulit gitu ya, tapi kamu di sini memang masih membutuhkan meditasi gitu ya, untuk kamu menjaga emosi kamu baikkan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau orang baru keluar dari rumah sakit itu masih butuh ngetrit gitu ya, ngetrit dirinya, kayak apa istilahnya, ini pemeriksaan lanjut gitu loh ya. Jadi kayak belum sembuh sepenuhnya, masih harus di treatment lagi gitu ya, tapi fase kritisnya itu sudah hilang gitu loh. Nah, kamu tuh dalam proses itu gitu. Makanya di sini mungkin kamu ada yang masih membutuhkan meditasi gitu ya, untuk menenangkan hati kamu, batin kamu gitu, di saat kamu masih kadang-kadang masih ngerasa kurang enak kayak gitu. Tapi untuk beberapa orang mungkin kamu masih dalam proses di sini karena ada transformasi. Jadi orang yang masih dalam transformasi ini memang masih harus banyak merenung, berdiam diri gitu ya. Harus banyak introspeksi gitu untuk memahami sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu gitu. Karena dengan berkontemplasi ini kamu akan membawamu ya, ini akan membawa kamu ke arah yang lebih baik gitu. Kamu akan mengenal dirimu lebih dalam juga gitu dengan introspeksi, kontemplasi gitu ya. Apa yang kamu maukan, kamu tahu apa yang bikin kamu tenang, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin hidup kamu lebih bermakna, itu kamu akan ngerti gitu, akan tahu gitu ya. Bahkan di sini hal-hal dulu yang kamu sukai itu mungkin nggak kamu sukai lagi. Hal-hal dulu yang bikin kamu senang, yang bikin kamu terpenuhi itu tidak lagi gitu, karena di sini ada transformasi gitu. Jadi kamu pun juga bukan diri kamu yang dulu gitu. Dan di sini dengan merenung dan mendalami pemahamanmu tentang diri kamu, nah ini kan kayak kamu masuk ke dalam diri gitu, memahami dirimu gitu, meminta kamu untuk lebih memahami diri kamu gitu. Mungkin agak bingung ya saat kamu merasakan hal itu. Kadang-kadang memang di saat posisi itu tuh orang bingung gitu, kenapa kok aku seperti ini ya gitu, kenapa aku nggak ngerasakan bahagia ya gitu. Misalkan ya, kamu udah pegang duit tapi kamu nggak ngerasain bahagia. Kamu ingin traveling misalnya, yang menurut kamu traveling itu bikin kamu happy, tapi ternyata setelah kamu jalani kamu nggak ngerasakan bahagia. Nah itu yang kayaknya tuh butuh kamu tuh pahami gitu, kenapa kamu ngerasa seperti ini sekarang gitu ya. Makanya di sini ada kontemplasi gitu, kamu harus berkontemplasi, atau kayak dalam fase kontemplasi ini kamu harus memahami dirimu lebih dalam gitu, memahami dirimu apa yang bikin kamu ngerasa terpenuhi gitu ya,
apa yang bikin kamu merasa happy, gembira, dan hidupmu lebih bermakna, berarti gitu. Kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada biarkan lentera penerangan menerangi jalanmu, membawa cahaya dan kejelasan dalam kegelapan. Di sini ada harapan dan panduannya. Aku rasa selama kamu tidak berhenti berharap, di sini harapan itu masih ada, dan tentang panduan ini aku rasa kamu akan mendapatkan panduan atau bimbingan gitu. Entah di sini dengan meditasi ini kamu akan mendapatkan petunjuk dari intuisi bisa ya, ataupun dengan meditasi perenungan yang mendalam ini kamu dapatnya dari kepala ya, ide gitu ya, insight baru kayak gitu bisa ya. Apapun itu di sini akan menjadi pemandu buat kamu gitu ya, di saat kamu merasa seperti ini ya, kayak merasa nggak ada harapan atau kayak hidup kamu terasa gelap gitu. Atau bahkan di sini di saat kamu merasa sendiri, di saat kamu punya masalah kamu sendiri dan harus menjalani ini semua sendiri gitu. Tenang aja ya. Aku rasa di sini akan ada seseorang yang membimbingmu juga di sini. Ya. Gitu. Kita lihat lagi satu lagi. Kita ambil satu aja. Oke, di sini ada pelepasan dan akhir dari satu fase ya, seperti matahari terbenam. Lepaskan apa yang tidak melayani tujuan kamu. Ya. Lepaskan apa yang tidak melayani tujuan kamu. Jadi yang tidak sejalan dengan diri sejatinya kamu ini juga akan harus kamu tinggalkan gitu ya, harus kamu hilangkan gitu. Pola juga di sini ya, tentang pola lama yang atau prinsip juga bisa, prinsip hidup yang tidak melayani diri kamu atau tidak berguna bagi kehidupan kamu saat ini, itu juga harus dilepaskan gitu ya. Seperti matahari terbenam, lepaskan apa yang tidak lagi melayani tujuan kamu. Oke. Jadi di sini lepaskan sesuatu yang tidak melayani tujuan hidup kamu dan cari sesuatu yang di sini bisa melayani hidup kamu ya, atau melayani tujuan kamu yang sesuai dengan tujuan kamu, baik orang juga, misalkan hubungan ya, hubungan yang tidak sejalan, yang tidak sesuai dengan tujuan kamu, yang harus lepaskan gitu ya. Entah ini hubungan dalam percintaan ataupun hubungan dalam pertemanan, apapun itu ya, seperti itu. Karena ini udah nggak melayani tujuan kamu, jadi kamu itu nggak satu tujuan gitu. Kalau misalkan kamu nih bersama orang, misalkan dalam pertemanan ya, kamu nggak sejalan dengan teman kamu false ya, atau kayak palsu gitu, teman-teman kamu palsu, dan kamu itu orang yang jujur gitu ya, orang yang menginginkan ketulusan, misalkan kesetiaan misalkan, tapi teman-teman kamu nggak dapat itu dari teman kamu palsu semua, ya udah, yang harus lepaskan gitu. Karena di sini memahami diri kamu gitu, kamu harus lebih memahami diri kamu, lebih respect terhadap diri kamu gitu. Kalau teman tersebut nggak sesuai dengan tujuan kamu, ya udah gitu, tinggalkan, lepaskan aja gitu. Nanti kamu akan mendapatkan orang yang sama dengan kamu gitu, kayak satu tujuan gitu loh ya, seperti itu. Dalam hubungan juga gitu, kalau hubungan kamu toksik nih, misalkan hubungan percintaan kamu, ya lepaskan gitu, karena ini nggak memenuhi kamu gitu. Kamu harus berubah. Orang berubah itu harus mulai dari kamunya dulu gitu. Orang lain nggak bisa berubah, ya kamu harus berubah gitu. Oke, seperti itu. Kalau dianya nggak mau berubah, ya kamu yang harus berubah gitu. Kalau dia nggak merasa nggak mau temenan sama kamu lagi, ya udah, berarti itu memang nggak ini sama kamu gitu loh, nggak satu tujuan sama kamu, ya tinggalkan aja gitu loh. Dia bukan temen yang baik kayak gitu loh ya. Kamu bisa dapat yang lebih baik lagi nanti gitu, yang sesuai dengan tujuan kamu, yang melayani kamu gitu ya, seperti itu, yang kayak sejalan gitu loh, atau melayani tujuan kamu gitu ya. Jadi jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang
tidak sesuai gitu loh dengan tujuan kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.